Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, masih pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan untuk pembelajaran 3 dan 4. Oke. Sudah siap ya? Yuk, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat 1. Mengetahui bunga nasional Indonesia. Lalu yang kedua, membuat mozaik bunga dengan kertas berwarna. Yang ketiga, mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Lalu yang keempat, mengetahui jenis-jenis umbi-umbian. Seperti itu ya. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Kita buka buku paket halaman 161. Ya, paket tematiknya Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Lalu mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Nah, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Nah, lalu bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, jadi kita lebih banyak ya. Jadi untuk negara kita, negara Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Begitu, jelas? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tambahan sedikit untuk halaman 163 ya. Kalian boleh membuat kerajinan mozaik ya. Yang kemarin pembelajaran kemarin sudah kita lakukan memakai daun, tapi saat ini sekarang kita memakai kertas yang berwarna ya, yang dipotong-potong. Nah, lalu ditempel memakai lem seperti itu ya. Hampir mirip dengan mozaik yang dari daun, hanya bedanya dengan kertas warna untuk yang sekarang ya. Boleh disobek atau digunting seperti itu. Hati-hati bila memakai gunting ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Buka halaman 164 ya. Pertumbuhan tanaman ya, masih dalam pertumbuhan tanaman. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan ya. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Nah, coba kalau kalian menghadiri suatu pernikahan saudara ya, itu pasti ada beberapa atau kalian akan menjumpai atau menemukan bunga melati di sana ya. Lalu ungkapan bela sungkawa ya, terkadang menggunakan rangkaian bunga ya. Nah, oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Nah, para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut gitu. Bagaimana? Jelas ya mengenai perbungaan untuk sementara ini ya. Mari kita lanjutkan lagi kalau sudah paham. Kita buka buku paketnya ya, halaman 167.
perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Nah, ada gambar apa saja itu? Ya, coba ayo jawab. Ada umbi batang ya, umbi lapis dan umbi akar. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Di situ ada ubi jalar, ya ada bawang, ada bunga bakung, ada ketela pohon. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi ya. Nah, jenis-jenis umbi ini ada umbi batang, umbi lapis dan umbi akar ya, yang seperti tadi Bapak sudah sampaikan. Lalu contoh umbi batang, contohnya apa Pak? Nah, ada kentang dan ada ubi jalar ya. Lalu contoh umbi lapis yaitu bawang dan bunga bakung. Sebetulnya masih banyak lagi yang lain ya. Tapi ini kita ambil contoh beberapa saja. Nah, lalu ada lagi contoh umbi akar yaitu wortel dan singkong. Ya, singkong itu yang tadi Bapak bilang yaitu ketela pohon ya, sama saja seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Pada halaman 169, yaitu menanam umbi batang atau singkong. Nah, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah ya. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya kembali. Tunggu beberapa hari, maka kalian akan dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, seperti itu ya, coba perhatikan gambar. Ada anak yang sedang memegang batang dari batang pohon singkong ya, atau ketela pohon. Nah, itu batangnya tinggal ditancapkan saja ke tanah ya, nanti akan tumbuh dan akhirnya akan berbuah seperti itu. Jelas ya? Mari kita lanjutkan. Pada halaman 171 ya, contoh berbagai jenis umbi-umbian. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan ya. Ada yang ketela pohon dijadikan keripik singkong ya, keripik kentang ya. Lalu ubi direbus gitu. Wah, pokoknya segala jenis umbi-umbian dapat kita goreng ataupun kita rebus seperti itu ya. Nah, jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah jelas, yuk kita tutup. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.